Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai analisis spasial dalam bidang sistem informasi geografis. Sebelumnya ada beberapa pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama itu mengenai analisis spasial, kemudian yang kedua itu analisis spasial dasar, ketiga analisis spasial lainnya, dan yang untuk terakhir itu ialah analisis spasial lanjutan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5 yang pertama Bagus Mulyo, NRP 23/2017-009 akan menjelaskan mengenai analisis spasial. Kemudian Budiana Fajrin 23/2018-045 akan menjelaskan mengenai analisis spasial lanjutan. Kemudian Diki Prayoga 23/2018-050 akan menjelaskan mengenai analisis spasial yang lain. Dan untuk yang terakhir ialah Febri Haryandi NRP 23/2018-051 akan menjelaskan mengenai analisis spasial dasar. Selanjutnya ada pembahasan tentang analisis spasial yang diartikan sebagai berikut. Analisis spasial adalah suatu teknik atau dimana yang disebut juga proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logaritma matematika. Dalam rangkanya menemukan hubungan antara suatu pola yang terdekat di antara unsur-unsur spasial. Adapun pengertian lainnya sebagai berikut. Yang pertama, sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial. Yang kedua, sekumpulan teknik yang hasilnya bergantung pada lokasi objeknya. Dan yang ketiga, sekumpulan teknik yang memerlukan akses terhadap lokasi objek dan atributnya. Dan juga dengan mewujudkan basis data SIG sebagai model dunia nyata, setiap penggunanya bisa mempelajari proses spasial di dalamnya. Oleh sebab itu, fungsi analisis spasial dalam memberikan sebuah informasi spesifik mengenai peristiwa yang terjadi pada suatu area di dalamnya pada periode tertentu. Sementara itu, pada praktiknya, analisis spasial akan melibatkan cures dan menggunakan data spasial dan non spasial dalam rangka menjawab pertanyaan kompleks. Untuk selanjutnya, analisis spasial dasar. Dalam analisis spasial dasar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu overlay, kemudian ada scoring dan weighting, dan yang terakhir itu ada buffer. Nah, untuk overlay sendiri juga ada terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi kita akan membahas untuk overlay terlebih dahulu. Nah, overlay ialah suatu analisis spasial yang mengombinasikan dua tematik masukannya. Secara umum, teknis mengenai analisis ini terbagi ke dalam format datanya, yaitu dalam format data raster dan format data vektor. Prinsip overlay ialah untuk membandingkan karakter dari suatu lokasi yang sama pada setiap layer, serta untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, hasil spesifikasinya ditentukan oleh pembuat yang dapat membuat perhitungan ataupun keperluan lainnya yang dapat diterapkan pada area atau lokasi tertentu. Secara singkat, proses overlay ini bertujuan untuk memperlihatkan daerah atau wilayah kesesuaian antara dua data atau lebih. Kemudian di dalam overlay ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama union, intersect, dan yang terakhir itu identity. Nah, kita akan membahas mengenai union terlebih dahulu. Nah, apa sih union tersebut? Nah, union ialah suatu proses overlay dari dua data spasial atau lebih, di mana secara grafis hasilnya ialah berupa gabungan dari semua data tersebut dan secara atribut. Nah, semua atribut ini berasal dari data yang digabungkan akan ada dalam tabel atribut. Fungsi dari analisis ini yaitu berupa pada umumnya digunakan untuk menggabungkan atau agregasi unsur spasial yang terpilih hingga menjadi sebuah unsur saja. Nah, setelah union ini ada intersect. Nah, kita akan membahas mengenai intersect. Apa sih intersect tersebut? Nah, intersect ini
merupakan model overlay dengan dua input data spasial, di mana keluarannya nantinya ialah berupa area yang bertumpang susun. Atribut yang terdapat pada kedua tem ini juga akan digabungkan bersama sepal yang baru. Tem input bisa berupa line atau polygon, sedangkan untuk tem overlay-nya harus bertipe polygon. Nah, fungsi dari analisis ini berupa menghasilkan unsur spasial baru yang dimana akan menampilkan irisan dari unsur spasial masukannya. Nah, untuk selanjutnya itu ialah mengenai identity, atau apa sih identity tersebut? Nah, identity tersebut ialah suatu proses penggabungan satu layer. Nah, layer ini yaitu layer utama dengan layer yang lainnya dengan melakukan overlay, dan akan menghasilkan layer utama dengan tambahan input dari layer yang karena digabungkan. Perintah ini juga digunakan untuk mengambil data atribut dari suatu fitur atau suatu fitur yang lain, kemudian berpotongan, sehingga nantinya perintah ini seperti perintah pada split, di mana salah satu fungsi identity ini digunakan untuk memasukkan plot point atau plot point sampel lapangan atau karakteristik titik sampel ke dalam unit lahan yang lebih luas atau polygon unit lahan. Input ini juga dapat bisa berupa point line dan polygon, sementara untuk overlay-nya harus berbentuk polygon. Nah, setelah mengenai overlay, kita akan membahas mengenai scoring dan weighting. Mungkin masih banyak bertanya-tanya mengenai scoring dan weighting. Nah, kami akan menjelaskan mengenai scoring dan weighting. Apa sih scoring tersebut? Yang pertama, scoring ialah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing value. Nah, value ini yaitu value parameter ya, dan digunakan untuk menentukan tingkat kemampuannya. Penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Model atau sistem scoring ini digunakan untuk merepresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak tertentu pada suatu fenomena secara spasial. Setiap parameter masukannya akan diberikan skor dan kemudian akan dijumlahkan untuk memperoleh tingkat keterkaitan. Nah, hasil akhir dari sistem scoring ini adalah mengklasifikasikan tingkat keterkaitan parameter keluaran, sehingga klasifikasi ini didasarkan pada nilai total skor dari setiap parameter masukan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah weighting. Weighting atau pembobotan ini merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi faktor pada masing-masing faktor tersebut. Nah, pembobotan ini dapat dilakukan secara objektif dengan perhitungan statistik atau secara subjektif dengan menetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, penentuan bobot secara subjektif ini harus dilandasi dengan pemahaman tentang proses tersebut. Tujuan dari weighting atau pembobotan ini ialah untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh suatu parameter terhadap parameter lainnya. Kemudian dalam analisis spasial dasar, setelah overlay, scoring, dan weighting, kemudian untuk yang terakhir itu ialah ada berupa buffer. Apa sih buffer tersebut? Nah, kami akan menjelaskan mengenai penjelasan dari buffer ini. Nah, buffer ialah analisis spasial yang akan menghasilkan unsur spasial atau layer lain bertipe polygon. Nah, unsur ini merupakan area atau buffer yang berjarak tertentu dari unsur spasial yang menjadi masukannya atau ditentukan atau terpilih sebelumnya melalui mekanisme query. Dengan membuat buffer, nantinya kita akan mengetahui suatu area yang melingkupi atau melindungi suatu objek spasial dalam peta atau buffered object dengan jarak tertentu. Jadi, zona-zona yang terbentuk secara grafis ini digunakan untuk mengidentifikasikan kedekatan spasial suatu objek peta terhadap objek-objek yang berada di sekitarnya. Nah, di bagian kanan ini ialah hasil dari dilakukannya buffer, di mana pada poin-poin tersebut telah dilakukan buffer dengan jarak-jarak tertentu. Selanjutnya, analisis spasial lainnya.
yang terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, erase, suatu fungsi yang dimana dapat digunakan untuk menganalisis spasial berupa menghapus unsur spasial yang terpilih. Dan yang kedua, clip, merupakan suatu analisis spasial yang menggunakan sebuah tematik untuk memotong tematik lainnya. Fungsi dari analisis spasial ini ialah akan memisahkan sebuah unsur menjadi lebih dari satu unsur spasial. Dan yang ketiga, mark adalah suatu analisis yang menggabungkan dua atau lebih tematik sejenis ke dalam tematik yang terpisah. Jika namanya sama, atribut yang bersangkutan dipertahankan di dalam tematik yang baru. Dan yang untuk terakhir, dislop adalah suatu analisis spasial yang melakukan agregasi unsur-unsur spasial yang memiliki kesamaan nilai atribut. Selanjutnya, analisis spasial lanjutan. Analisis spasial sistem jaringan atau network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya melalui unsur buatan manusia yang membentuk jaringan yang saling terhubung. Adapun subanalisis spasial yang berada di dalamnya adalah pemodelan jaringan atau aturan lalu lintas. Kedua, penentuan jaringan terpendek. Ketiga, penentuan jalur optimum atau terbaik. Dan yang terakhir adalah penentuan rute alternatif beserta waktu-waktu tempuhnya. Selanjutnya adalah terrain analysis. Terrain analysis adalah analisis dan interpretasi fitur topografi melalui SIG. Fitur tersebut meliputi keiringan, aspek, jarak pandang, elevasi, garis kontur, aliran, garis aliran atas, dan garis aliran downslope. Yang ketiga adalah proximity analysis. Berikut adalah beberapa analisis spasial yang berkaitan dengan hubungan atau kedekatan suatu unsur spasial dengan unsur-unsur spasial lainnya yang terdapat di dalam layar vektor yang sama. Pertama, find distance. Fungsi analisis ini menerima masukan layar vektor yang berisi unsur spasial titik, garis, atau poligon untuk menghasilkan sebuah raster yang pikselnya bernilai real, jarak dari semua atau yang terpilih saja, unsur spasial yang terdapat pada layar masukan. Hasil analisis ini siap dikenakan analisis spasial, reklasifi, dan kemudian divektorkan hingga hanya didapatkan nilai-nilai yang diperlukan. Yang kedua adalah cost and pathway. Adalah fungsi yang menghasilkan raster yang setiap pikselnya menyatakan besaran biaya, bobot, atau hambatan atau relatif yang berjalan dari suatu lokasi awalnya dan permukaan biaya atau bobotnya. Lalu yang ketiga, polygon convex hull. Fungsi ini digunakan untuk membuat layar baru atau bertipe poligon yang mewakili domain horizontal yang dimiliki oleh datanya. Lalu yang keempat adalah Assign proximity. Fungsi ini menerima layar vektor yang berisi unsur spasial tipe titik untuk menghasilkan sebuah layar raster yang kenampakan pikselnya membentuk unsur spasial poligon. Setiap poligon dibentuk oleh piksel-piksel yang memiliki identitas yang sama dengan nomor personal unsur spasial tipe titik masukannya. Setiap piksel yang terdapat pada layar yang siap divektorkan ini menyatakan bahwa setiap objek yang terletak pada lokasi pikselnya memiliki sumber yang berlokasi di unsur spasial tipe yang menjadi masukannya. Dan yang terakhir merupakan calculate density. Adalah analisis spasial ini memodelkan kenyataan distribusi populasi yang sebenarnya di lapangan. Berikut ialah daftar pustaka, di mana pustaka yang kami ambil ini terdapat dari beberapa buku dan jurnal.
Sekian dari pembahasan materi mengenai analisis spasial dalam bidang sistem informasi geografis. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.